Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel El Pro Propertindo, khususnya dengan gue Gia sendiri sebagai apa ya namanya, bukan MC ya kayaknya nih. Ya, siang ini kita akan ngopi ya, ngobrol-ngobrol tentang properti di masa-masa pandemi. Semoga obrolan kita ini hari ini bisa menambah wawasan buat teman-teman yang mau buka peluang di bidang properti. Silahkan, yuk monggo kita tunggu untuk investasinya ataupun minat ya di bidang properti. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini siang ini gue kedatangan langsung nih di Dirut Elpro nih, bukan Dirut sih, emang Direktur Operasional dari Elpro Propertindo ya. Kita langsung kedatangan aktor kawakan di bidang properti nih khususnya nih. Selamat siang Pak Bani. Selamat siang. Alhamdulillah sehat Pak Bani ya. Sehat. Oh iya teman-teman, kita ngadain podcast ini udah memenuhi standar dari protokol kesehatan COVID-19 ya. Kita udah vaksin, kita udah swab gratis, kita udah swab ya, mau vaksin udah, sama protokol-protokol kesehatan untuk pakai hand sanitizer. Jangan lupa teman-teman untuk di jalan juga berhati-hati. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Keadaan langsung membaik ya Pak Bani ya. Amin. Pak Bani langsung aja nih to the point untuk ngejawab pertanyaan teman-teman yang pernah ada nih ke saya nih. Kalau masa pandemi gini nih, masa COVID gini, properti itu gimana sih Pak Bani? Apakah masih bagus peluangnya? Apa enggak sih? Apa gimana? Ya, ini pengamatan dari saya sendiri ya. Selama ini mungkin sudah 2 tahun ya. Saat ini pandemi ini hampir 2 tahun. Ya. Dari tahun 2019 ya, 2019. akhir dan sampai sekarang. Nah, itu memang properti ini salah satu yang terdampak dari COVID. Oh gitu. Secara otomatis semua baik itu developer maupun marketing pasti merasakan gitu ya. Karena memang sektor ini memang bukan kebutuhan utama, tapi kebutuhan primer yang harus dimiliki, dan harus dimiliki gitu. Karena memang kalau tidak memiliki rumah ya selama ini dia akan kontrak, benar nggak? Betul, kontraktor ya Pak Budi. Kontraktor ya. Nah, kontrak sana sini ya. Kita tahu sendiri kan, di awalnya pemerintah mengadakan PSBB dan sekarang terakhir PPKM. PPKM. Sekarang kalau nggak salah level 4 ya. Alhamdulillah ini kita perdana nih ya. Masuk ya. Iya. Bisa kayak gini gitu. Sebelumnya kita susah nih mengadakan acara kayak gini. Nah, betul. Jadi memang terdampak sekali gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah tantangan menurut saya. Tantangan bagi para marketing, para developer, gitu kan. Bagaimana memunculkan daya kreativitas dengan kondisi COVID ini. Ya. Betul sih, benar. Maka itu developer yang bisa terus berkarya, bisa terus ya minimal stabil lah ya cash flow-nya gitu ya. Cash flow keuangannya stabil ya. Itu mereka yang penuh dengan kreativitas. Gitu. Penuh dengan ide-ide yang bisa bagaimana caranya proyek itu laku. Oh iya, betul. Maka itu kan sekarang makin menjamur, benar nggak? Betul. Baik itu marketing maupun proyek ya. Kayak setiap ada konsumen ya kan, ya pasti ya mereka banyak pilihan pasti. Ya kita pasti melihat konsumen tuh bukannya makin banyak sekarang ya, dengan kondisi COVID malah menurun. Nah, betul. Intinya ada ya, apa tuh? Intinya ada kenaikan dari tetap ada penjualan properti walaupun kondisinya masih COVID. Walaupun memang grafiknya pasti grafik menurun ya, soalnya masa pandemi semua sektor usaha pasti lagi menurun lah, pasti properti lah. Nah untuk konsumen sendiri ini kan pasti menurun nih Pak Bani untuk marketing nih ya. Iya. Marketing itu ada biasanya kalau developer atau pemilik usaha properti ini biasanya emang bener gak sih itu ada gimmick kayak misalkan rumah tanpa DP, emang itu beneran ada atau gimana Pak Bani? Itu sangat benar ya. Jadi memang itu salah satu tadi saya bilang ya, developer itu harus cerdas untuk bisa mencari daya magnet biar si konsumen ini bisa datang ke lokasi. Begitu. Nah, yang tadi ya contoh ya kan, harganya mungkin ya harga standar pasaran. Standar pasar ya, tapi dengan betul. kondisi COVID seperti ini, developer otomatis memberikan gimmick-gimmick tertentu. Ya, kayak ada tidak ada PPN ya kan. Terus juga DP-nya jadi 0%. Terus juga yang
tadinya ada biaya-biaya lain, memberikan kebebasan biaya. Oh gitu, Gitu. bisa ya Pak Bani? Bisa sekali. Nah itu yang menjadi daya tarik untuk konsumen datang. Oh, Selain kondisi rumahnya yang mungkin bagus lokasinya, ya kan? Jadi bagaimana ya si punya pemilik properti ini ya, si developer gitu harus cari cara, ya, oke. terutama juga bekerja sama dengan agensi tentunya, ya Oh kan? gitu. Semakin banyak yang bekerja sama dengan developer, tentunya propertinya juga cepat dijual. Kalau Pak Bani ini kan sendiri di Apro udah hampir 3 tahun ya, di 3 tahun ya? Kalau di Pro kita berdiri 3 Di tahun. Apro udah 3 tahun. Itu kalau mendirikan agensi itu gimana sih Pak Bani? Kelebihannya apa sih agensi dari agensi sendiri daripada marketing pribadi ya? Maksudnya marketing broker biasa ya? Itu bedanya apa sih? Kelebihannya apa tuh? Kelebihan kita bergabung di sebuah agensi itu ya, ya salah satunya kita mempunyai payung hukum. Payung hukum, Ya, oke. ada ketika kita misalnya dengan pihak si konsumen maupun dengan pihak owner atau developer. Konsumen atau si penjual ya, owner itu. Transaksi tidak jalan, ya kan? Oke. Pembangunan tidak misalnya tidak dibangun, dan salah satu juga komisi. Oke, Ya, pasti. tidak dibayarkan. Itu salah satu, Intinya kita kedua belah pihak kita diselimuti oleh payung hukum lah ya. Betul. Lebih profesionalitas Dan itu lebih juga kita juga makin dikenal, ya. makin Ya, dikenal. beda agensi dengan tidak memakai agensi, ya salah satunya dikenal dengan beberapa developer, terutama developer besar. Oke. Yang akan memberikan spesial khusus pada agensi itu. Oh Ya. gitu. Khususnya itu bisa reward, bisa juga komisi. Itu jadi ada kelebihan-kelebihan yang akan diberikan. Berarti ini masa pandemi gini kebanyakan orang, ya maaf ya teman-teman semuanya yang dengar, kebanyakan kan ada orang yang kerja kantoran ya, yang kerja kantoran itu banyak yang di WFH ya, WFH atau di nonaktifkan lah Pak Bani. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bergabung ke agensi itu kelebihannya ada apa sih buat teman-teman yang gabung ke agensi? Apa ada kriteria khusus kah untuk gabung atau gimana tuh Pak Bani? Kalau di Elpro sendiri ya, kita itu kelebihan dari kita adalah mempunyai banyak jaringan. Jaringan, oke. Ya baik itu jaringan dari mitra maupun jaringan dari produk listingan situ dia. Ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam sebuah agensi, dia bisa langsung tinggal jualan. Oh Ya. gitu. Dan sekaligus juga pasti dapat training. Gitu. Oh dapat trainingnya juga. Iya, training spesial lah, ya kan. Agar bagaimana dia pemula benar-benar dia bisa langsung setel gitu, nyetel dengan bagaimana cara jualan lah. Ngeblend ya gitu. Kalau kayak saya nih, contoh saya pemula lah, maaf ya, ini saya pemula, saya newbie nggak tahu apa-apa nih tentang properti. Saya mau nyari penghasilan tambahan, mau masuk agent Elpro Propertindo ya khususnya ya. Saya mau masuk agent Elpro, saya nanti dapat training tuh. Sampai saya bisa jualan atau gimana Pak Bani? Iya, tentunya ketika sudah bergabung di Elpro, ya, kita ajarkan bagaimana caranya supaya dapat bayar dulu. Oke, ya, dapat bayar dulu. Ketika sudah dapat bayar, cara mengolah bayar. Cara mengolah bayar. Ya, bagaimana tadinya dia cuma sekedar mau, jadi sangat minat. Jadi sangat minat dari sekedar mau, oke. Kalau sudah minat, tentunya kan dia akan booking. Nah itu caranya bagaimana? Oh itu lewat training itu. Sama kelebihannya juga setiap leader-leader kita itu welcome. Welcome itu dalam arti untuk berbagi sharing nih. Oh jadi saya masuk nanti dibimbing oleh leader saya. Oh bukan dari langsung manajemen, enggak. Ada leadernya juga ya. Khusus gitu yang mengundangnya. Jadi nanti saya bisa sharing-sharing sama leader saya untuk sampai berhasil jualan di properti. Oh gitu teman-teman, kalau pengen berhasil jualan properti selalu didampingin oleh leader ya. Berlepas dari itu, oke saya udah gabung ke Elpro nih. Penghasilan saya kan namanya jualan, kita belum tentu laku terus nih Pak Bani nih. Kita kalau selain dari jualan itu ada pemasukan lain gak sih dari agent tuh gimana sih? Ada nggak kira-kira? Jadi begini Mas Kia, ya masuk ke Maaf Pak Bani suaranya agak. Ya. Jadi kalau Mas yang masuk ke agensi ini, ya Mas Kia itu kita ajarkan bagaimana membuka mindset. Membuka mindset pertama, oke. Ya, membuka mindset bahwa kesannya kita adalah sebagai pengusaha. Bukan lagi kita bekerja seperti halnya gitu kan. Ya,
yang harus dia berangkat pagi, pulang sore, pulang pagi, pulang sore. Tidak seperti itu kita. Mindsetnya dibuka dulu menjadi pengusaha. Ketika sudah tahu cara-cara pengusaha itu berjualan seperti apa, nah, kita udah berikan caranya. Ya kan? Caranya enak. gitu. Ya kan udah kan kebuka. Udah kebuka pikiran wawasannya ya. Karena memang kan di properti ini kayak bukan jualan kacang gitu ya. Beda lah pasar ya. gitu ya. Ketika jual ini langsung hari itu dapat. Properti nggak bisa begitu ya. Butuh proses. Ya kan? Prosesnya ini yang kita ajarkan. Ya, hasil itu nomor sekian. Oke. Karena kalau kita bicara hasil ya kan di properti ini ada yang saat ini kita dapat misalnya kecil, pada suatu saat nanti kita dapat besar Mas Gia gitu ya. Betul, iya benar. Jadi nggak ada yang pasti gitu di properti itu, nggak ada yang pasti dapat berapa. Yang pasti kita adalah lakukan prosesnya terus menerus. Gitu. Nah orang-orang yang bertahan di properti ini adalah orang-orang yang udah tahu prosesnya. Yang udah paham prosesnya itu lah ya. Prosesnya. Sehingga hasilnya insya Allah akan mengikuti. Gitu. Gak ngebohongin prosesnya hasilnya. Tapi kalau kita mindset udah salah gitu kan, gue masuk properti harus penghasilan 20 juta nih. Itu benar sebenarnya punya impian itu benar. Tapi dia nggak menjalin prosesnya itu. Gitu. Kalau nggak menjalin proses itu tentunya pasti akan capek sendiri. Oh gitu. Jadi intinya kalau kita mau gabung ke agent sebenarnya pilihannya pilihan peluang bisnisnya lebih banyak lah ya. Lebih banyak. Sebagai entrepreneur atau maksudnya sebagai pembuka peluang usaha buat yang lain. Teman-teman yang udah mau masuk ke agent juga lebih bisa nanti dibimbing sama leadernya sampai closing sampai ini bisa, ya sampai bisa closing. Ya. Itu ada target tersendiri apa kita nargetin diri sendiri atau gimana tuh Bapak? Tadi kembali lagi bahwasan mindset pengusaha itu ya kita dididik bagaimana dia membuat sebuah dream dulu. Impian pribadinya apa sih bergabung di agensi? Ya pasti setiap orang pasti punya impian. Pastilah Bapak. Tapi di Elpro ini kita kuatkan lagi impiannya. Oke. Karena kenapa ya? Di sini nggak ada gaji. Nggak ada gaji, oke. Nggak ada gaji. Ya, tapi bagaimana dengan dia bekerja di sini di sebuah agensi dia bisa menghasilkan lebih dari gaji. Bisa kemungkinan gaji orang lagi lah ya. Itu dia yang itu menarik ya. Gitu ya, gaji orang. Jadi di sini nggak ada gaji, tapi kita bisa gaji orang gitu. Oke. Nah, di sini kita ada dua sistem. Dua sistem. Iya, nanti kita bisa bekerja melalui kerja keras kita. Oke. Kedua, kita juga bisa membangun teamwork. Teamwork itu dalam arti satu kita mempunyai jaringan. Tim di bawah kita. Kedua, kita bisa bangun dengan tim project. Tim project. Betul. Oh gitu. Jadi contoh Mas Gia nih, posisinya di Bogor. Ya kan tiba-tiba ada informasi listingan di daerah Jakarta. Kira-kira Mas Gia datang nggak ke Jakarta? Jauh lah. Hari itu. Jauh lah. Jauh. Nah, itu gimana tuh? Kalau di kita punya tim. Bekerja sama teamwork. Bagaimana dia dengan si listingnya bekerja sama project tertentu itu agar bisa menghasilkan Mas Gia. Oh gitu. Iya. Kalau jadi sendiri kan hasilnya tanpa saya harus ke Jakarta pun itu masih worth it, masih bisa. Masih bisa karena tim kita udah ada di Jakarta, sudah ada di Tangerang. Tapi saya nggak kebagian dong nanti. Tetap kebagian. Oh gitu. Iya, itu kan sistem. Oh kebagian. Ya? Tenang teman-teman, tetap kebagian. Gitu oke. Oh enak ya berarti enak banget. Berarti kalau misalkan saya punya tim sendiri nih, saya juga dapat dari tim saya. Betul. Oh gitu. Jadi tadi saya bilang ya dua skema ini sangat menarik di Elpro ini kan. Satu sisi timnya itu di luar tim kita sendiri kita bisa bekerja sama. Oke. Yang kedua kita di bawah membangun jaringan sendiri ya di bawah kita mendapat komisi juga. Gitu. Oh passive income. Passive income. Oh kita dapat passive income. Berarti semakin banyak tim saya, semakin dia jualan banyak, passive income saya makin besar. Betul sekali. Sama aja teman-teman beli pintu tol di Cawang teman-teman. Satu pintu tol aja udah lumayan tuh. Bener gak Bapak? Betul. Jadi itu dari segi agent marketingnya ya Pak Bani. Sekarang kebanyakan ada konsumen, ada beberapa orang awam seperti saya ya Pak Bani. Buat beli rumah nih rada takut nih. Yang kalau nggak salah itu apa sih nama surat-surat kalau beli rumah tuh katanya suruh cek surat-surat tuh. Surat-surat maksudnya kayak gimana sih? Kalau kita beli rumah itu pasti harus
tahu legalitas. Legalitas Iya, itu legalitas seperti sih gimana kayak Pak Bani? contoh kalau beli rumah itu sertifikat ya, SHM. Yang penting harus sertifikat. SHM. Nah itu Oke. kan ada apa tingkatannya sebenarnya kan kalau Mm-mm. di legalitas properti itu. Contohnya ada apa girik, ada Ada letterse, giring, ada surrounding, ya, ada betul. SHGB. Ya, SHGB itu betul. apa tuh? Sertifikat hak guna bangunan. Hak guna bangun. Berarti bangunannya aja tuh? Enggak. Enggak, itu sebenarnya sudah sertifikat. Oke. Karena sudah apa namanya? Di kembali lagi ke PT ya kan, Oke. maka turun kelas lah istilahnya gitu kan. Oh, turun Sertifikat jadi kelas. SHGB. Di bawah Tetap naungan PT seperti itu. dasarnya itu sertifikat Sertifikat berarti. kalau Cuman hak guna bangun cuman turun kelas aja. turun kelas. Tapi itu bisa jadi sertifikat Bisa pribadi ditingkatkan. Oh, Ya. ditingkatkan. Mas Gia misalnya contoh beli rumah nih SHGB, Oke. ya kan? Nah, ketika Mas Gia pengen apa? Oh, saya pengen sertifikat atas sama saya. Nah, silakan Mas Gia langsung datang ke apa namanya? BPN ya, untuk ditingkatkan menjadi SHM atas nama Mas Gia. Oh. Itu murah kok biaya. Oh, gitu Pak Bani. Jadi memang intinya ya, salah satu saya mau sampaikan di sini itu adalah kita memang harus benar-benar apa namanya? Ekstra hati-hati Mas Gia. Untuk membeli sebuah properti ya, kita harus tahu apakah ini suratnya tadi AJB apa girik ya, betul, legalitasnya lah ya, letterse atau hak guna pakai, hak guna bangunan kan macam-macam ya, jangan tergiur kita beli rumah di Jakarta cuma harga 100 juta. Oh iya ya kan? Betul, kita cuma terima kwitansi aja, tidak terima surat legalitas. Nah itu kebanyakan orang tergiur di situ menerima sertifikat, akhirnya terjadi masalah konflik. Sertifikatnya di mana kita nggak tahu, benar nggak tahu. Benar. Sekarang gini Pak Bani, saya dari sistem gaji sekitar di angka 10-an lah, taruhlah di angka 10-an, 5 juta ke atas lah. Kira-kira saya mau nyari rumah, tapi ada yang nawarin nih Pak Bani. Kalau saya disuruh pakai DP, itu DP kan kalau rumah sekitar biasanya mahal ya Pak Bani, ya sekitar 30 juta, 40 juta. Emang bener gak sih kalau ada yang nawarin rumah tanpa DP itu, rumah tanpa DP itu legalitasnya bener gak sih? Maksudnya gimana tuh Pak Bani? Itu istilah promo Mas Gia. Promo dari developer ya. Jadi tentunya itu benar. Tinggal kita cek kembali ya tadi legalitas salah satunya dan kemampuan kita. Tadi kan Mas Gia bicara gaji 5 juta. Gaji ya 5 kan? juta. Pengen beli misalnya di Depok. Ya kan? Kita nggak lihat tuh ujungnya. Ujung ini dalam arti cicilannya berapa. Cicilannya yang pasti ya. Iya, kita punya gaji 5 juta, cicilan 5 juta. Masuk gak kira-kira? Enggak masuk lah. Walaupun DP-nya dikasih 0% pun gak bisa masuk. Ya, oh gitu. Berarti gaji saya itu harus lebih besar daripada cicilannya. Betul, itu. Minimal ya 30%, 40% lah ya. Oh gitu. Baru masuk lah. Masuk. Kalaupun gaji segitu, cicilannya segitu juga, berarti saya harus kena DP lah Pak Bani ya. Itu jadi kalau KPR, untuk KPR itu bank itu kira-kira prosesnya susah nggak sih? Apa dilihat dari mananya sih selain gaji itu? Ya jadi bank itu punya berbagai macam apa istilahnya analisis ya dari pihak si pemiliknya maupun dari si nasabah yang mengajukan gitu Mas Gia gitu. Diseleksi dulu ya, setelah masuk berkas KPR ya kan tentunya akan diproses tuh. Oke. Kira-kira gaji layak nih satu kan apa B-checking dulu awalnya tuh. B-checking itu apa Bang? B-checking dari riwayat apa transaksi si nasabah itu kira-kira ada masalah dalam hal kredit atau tidak gitu kan. Contohnya Mas Gia punya cicilan mobil gitu kan. Oh itu masuk semua sekarang udah tersistem beli mobil beli motor ya kan terus juga sampai kredit walaupun saya misalkan beli motornya itu lewat leasing ya nggak lewat bank itu masuk leasing itu udah semua terkoneksi dengan udah ngeling ya udah ngeling teman-teman itu jadi semua akan kena B-checking ya. Betul. Berarti ya B-checking makanya istilahnya ketika B-checkingnya jelek nih ya istilahnya kita ada call kan call 1, call 2 sampai call 5 kan gitu. Nah, itu tingkatan call itu tingkatan hutang. Ya, kalau misalnya call 3 sampai call 5 itu udah sulit lah besar. Ya kalau menurut saya kemungkinan besar itu akan sulit bisa ambil KPR Mas Gia. Oh gitu Pak Bani. Istilahnya nggak ada ampun tuh kalau call 5. Kalau untuk istilah-istilah gitu, saya agak semakin tertarik untuk jadi agent nih kayaknya nih. Kayaknya akan gabung nih dikit lagi nih.
Jadi kalau untuk kayak istilah-istilah KPR gitu kayak tadi apa ya, legalitas, SHGB, SHM, terus call by checking seperti itu nanti diajarin juga masuk. Diajarin kita sampai Oh pokoknya kalau gitu. dia masih belum ngerti pun kita ulang lagi, kita sharing lagi dan biar Mas Gia Gitu. itu nanti sampai dapat bayar nanganin sendiri. Oke. Gitu. Ini kan Pak Bani kalau untuk training di Elpro Propertindo ya, agent marketing Elpro. Kalau training itu biasanya kan kita ada training biasa lah yang saya tahu, itu kan training kayak di kelas, ngasih materi, itu udah biasa lah ya. Yang beda di Elpro Property, apa ada prakteknya gitu ke lapangan tuh? Biar kalau praktek biasanya orang-orang makin ngerti ya teman-teman ya. Nah kalau di kita itu kan prakteknya memang kita mempunyai beberapa project eksklusif nih Mas Gia Oke. ya. Jadi bedanya, ada project eksklusif. Maksudnya apa tuh? di eksklusif khusus Elpro. Oh gitu. Yang sudah kerjasama dengan Elpro langsung secara khusus. Oh. Nah maka itu teman-teman yang baru kita arahkan untuk datang melihat ya secara langsung lah ya. Secara langsung terjun ke lapangan lah ya. Betul. Bagaimana handle buyer, bagaimana misalnya kalau perlu tanyakan langsung di situ dengan PIC atau mungkin yang jaga di situ cara prosesnya. Ya, cara jadi, prosesnya. menghadapi buyer kan bukan hal yang biasa itu kan. Oh iya betul. Tantangan luar biasa, gemeteran ya bagi yang baru ya kan, grogi. Betul. Kan? Nah grogi ngadepin bayarnya ini loh. Saya masih agak-agak, aduh gimana ya nanti gitu. Terus gimana? Nanti dapat langsung prakteknya langsung tuh. Di situ. Oh langsung ke Alhamdulillah lapangan. Beberapa orang teman-teman yang baru itu bahkan ibu-ibu juga ya. Mereka langsung ke lapangan project kita eksklusif. Oke. Dan akhirnya dia mau jadi in-host di situ dan alhamdulillah bisa berhasil. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang gabung juga nih. Oh banyak di Elpro. Justru ya ibu-ibu kan waktu luangnya lebih banyak daripada oh gitu. bapak ya kan. Jangan-jangan yang banyak closing ibu-ibu nih selama ini dia. Betul. Wah bahaya tuh. Ibu-ibu tuh nggak galak di jalan doang ya. Galak di properti juga. Teman-teman yang mau invest, teman-teman yang mau gabung ke Elpro Propertindo nih agent marketing, langsung aja cepet-cepet nih. Investasi masih oke tapi untuk di bidang properti ya? Masih worth it lah ya. Optimis ya. Kalau saya sendiri optimis ini pandemi ini akan segera berlalu ya. Kita harus sama-sama optimis. Oke lah Pak. Ya. Amin. Karena kenapa? Orang berpikir mindset salah ya. Ketika orang misalnya pandemi ini yuk kita misalnya nggak usah iklan lagi, nggak usah jualan lagi, itu salah. Oh Justru gitu. orang-orang yang tetap optimis itu semakin ganas lah, istilahnya semakin semangat untuk beriklan. Pasti. Karena sedikit nih ya mengkerucut. Oh benar. Ya. Dan promonya drastis saya bilang tadi kan dari developer maupun owner, harganya pasti dari harga normal itu akan turun di bawah pasar. Pasti menyesuaikan dengan keadaan pandemi lah ya. Orang-orang yang kayak contoh punya usaha-usaha yang besar kayak tambangan, saham itu kan pasti narik dana tuh. Oke. Kan? Mau naruh di mana duit saya nih? Ya kan yang betul. aman, yang kira-kira gak akan hilang, itu di mana? Properti. Oh iya tanah gak akan ada turunnya ya, gak beda kayak mobil. Sekarang beli mobil nyampe ke rumah harga udah turun. Beli kendaraan juga sama, beli elektronik pun sama. Emas kemungkinan ada turun, kemungkinan ada naik ya. Nah saya dapat ini beberapa listingannya sangat top gitu ya, bagus ya teman-teman kita juga banyak. Itu tanah deket tol saja nih ya. Tanah deket tol? Deket tol itu yang pasaran sekitar 3 juta, ini 1 juta. Ah serius Pak Boni? Serius ya. Pasaran 3 juta? Iya, deket tol. Ya itu dijual 1 juta per meter. Dijual 1 juta per meter? Nah, itu kan luar biasa. Beberapa juga kantor, beberapa yang jual puluhan M. Ya misalnya sekitar 60 M, ini jual hanya sekitar 30 M. Jadi hampir turun 50% lah. Hampir separuh harganya dia ya? Karena kebutuhan. Dia harus menjual asetnya. Nah kesempatan-kesempatan ini. Mungkin dia ada keperluan lain yang harus ditutup. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang mau invest properti, ini waktunya benar-benar pas. Pas banget berarti hari ini. Marketingnya harus lebih semangat menjualnya. Marketingnya juga ya. Harus harus continue ya berarti. Terus cari listingan aja gitu. Jangan kita patah semangat. Oke. Ketika dapat listingan itu nggak laku-laku nih. Cari listingan yang kira-kira layak gitu ya. Yang worth it. Yang daerahnya marketable. Nah, itu dia. Justru Mas Gia, saatnya buat
teman-teman yang mau tahu tuh Mm-mm. sebenarnya kita jualan MM-an itu lebih banyak. Jualan MM-an lebih banyak. Lebih banyak Kan konsumennya. ini lagi masa pandemi loh Pak Bani. Masa MM-an lebih banyak nih. Gimana ceritanya nih? Karena orang kaya juga di Indonesia banyak pastinya. Oh iya pasti. Orang miskin itu di bawah lah, menengah ke bawah. Menengah ke Ketika bawah. dia mau ngeluarin duit, dia akan pikir berkali-kali, benar kan? Iya pasti orang menengah ke bawah. Oh kalau untuk beli sesuatu dia akan pikir berkali-kali. Dia akan memikirkan masalah apa? Perutnya. Pasti. Nah, tapi kalau orang-orang kaya, ya kan, Mm-mm. ketika dia tarik, tadi saya bilang sahamnya kan, di beberapa Saham. usahanya dia, Usahanya di tentunya beberapa dia tempat. mau taruh di mana lagi selain di properti. Jadi orang kaya itu banyak. Ya. Oke. Nah, tinggal dia mau milih yang mana aja. Yang mau milih mana yang kira-kira tepat ya. Mau apa? Investasi. Seperti. Tapi untuk properti itu sendiri antara rumah dan apartemen lebih worth it mana sih Pak Bani nih? Rumah dan apartemen ya. Ya, kondisi saat ini yang paling bagus sekali berinvestasi itu adalah rumah atau landed ya. Kalau apartemen tentunya kita tahu ya, karena peminatnya sekarang sudah sedikit ya. Kita juga memang nggak boleh kan untuk bisa Ya betul. Penginapan seperti itu kan sekarang Betul. kan tutup Pasti Pak Bani. Gitu. Oh gitu loh ya, berarti wah emang murah-murah ya hari saat-saat kayak gini ya bener ya? Iya murah. Wah keren sih. Itu teman-teman yang mau gabung tuh jangan tunggu lama-lama lagi ya enggak? Langsung aja gabung di El Pro Propertindo ya. Wih ini kita dapat endorse-nya loh kaosnya loh. Udah dapat endorse. Teman-teman jangan lupa di-share, jangan lupa dikasih tap love di tap-tapnya yuk. Yang mau komen-komen, yang mau nanya Q&A sama Pak Bani boleh silakan di komen. Nanti kita siaran setiap hari Rabu ya Pak Bani ada ya Pro Channel ya. Setiap hari Rabu dan Jumat itu kita ada di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Oke. Untuk hari ini sekian dulu Pak Bani. Makasih banyak atas waktunya nih selamat bekerja, selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. Semoga wabah pandemi segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.